Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan Sidia untuk kita cari tahu apakah kamu akan lanjut ataupun putus dengan Sidia untuk di tahun 2026 nanti ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, kita akan mulai dulu dengan melihat bagaimana kondisi secara garis besarnya ya, relationshipnya kamu dengan si dia untuk di tahun 2025 ini. Untuk nanti kita lihat ngeflow-nya untuk di tahun 2026 akan seperti apa. Oke, baik, langsung saja. Ada energi dari Two of Pentacles di sana, berikut ada energi dari The Sun, dan kemudian ada energi dari Knight of Swords ya. Kemudian di situ ada energi, kemudian ada ini, berikut ada di sini, oke. Nah, kemudian ada di sini dan kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Oke ya. Nah, jadi di sepanjang tahun 2025 ini kalau dilihat secara garis besarnya, mari nampak gini ya. Pikiran kelihatannya seperti mempengaruhi secara besar ya bagaimana kondisi hubungan kamu dengan si dia. Terutama ini dari dirinya kamu gitu ya Pisces. Jadi gini, entahkah ini tuh urusannya kalian karena sudah berjarak saat sekarang ya. Ini jaraknya bukan main-main nih. Jadi maksudnya ada cerita LDR-an ya, long distance relationship ya. Jadi satu ada di daerah mana, yang satu ada di daerah mana gitu ya. Satu ada di negara mana dan satu lagi ada di negara bagian mana, seperti itu ya. Atau bisa seperti ini ya, ini ceritanya kalau ada sudah berumah tangga gitu ya. Jadi oke, kalian tidaklah punya jarak yang sebegitu jauhnya secara fisik gitu ya, tetapi sangat jarang di situ tuh bisa terjadi interaksi antara kamu dengan dia gitu ya. Karena misalnya begini, kamu lebih sering ada di rumah mamanya kamu misal ya, sebab karena mama barangkali butuh perhatian di sana, atau jangan-jangan kamu yang memang butuh support dari mama gitu ya. Kadang-kadang kan ada karena kondisi tertentu, jadi kita itu tuh ngerasa nggak bisa nih jauh dari keluarga gitu ya. Masih butuh support mental dan emosional dari keluarga asal gitu ya. Nah, atau juga sebaliknya bisa saja di sana ya. Jadi sehingga pokoknya perkara jarak ini mari lihat membuat kamu dengan si dia ini tuh jadinya kesulitan gitu loh. Kalian tahu ya, sama-sama mengerti gitu loh, bahwa hubungan ini kalau dijalani seperti ini modelnya, ini kok kayaknya nggak baik gitu ya, akan mengurangi chemistry-nya kalian berdua gitu ya, akan membuat masalah-masalah yang nggak penting jadi bisa ada gitu loh ya. Jadi kalian ini tuh cocoknya deket gitu ya, cocoknya deket. Jangan ada perkara jarak di sini gitu loh. Kalau bisa memang interaksinya itu tuh selalu bisa dikatakan cukup intens gitu ya. Ini yang mempererat kalian berdua seharusnya. Tapi ya karena kondisi-kondisi yang demikian ya, apa yang kalian alami ya, ini akhirnya jadi kayak membuat kalian berdua jadi ya nggak bisa sebegitu deketnya gitu loh. Jadi akhirnya kayak banyak ruang, banyak waktu untuk kalian berdua akhirnya lebih cenderung menikmati ya apa yang ada di sekitarnya kalian gitu loh. Jadi sehingga tidak tertutup kemungkinan gitu ya, membuat komunikasi jadinya jarang gitu loh ya, pertemuannya jadinya jarang gitu ya. Jadi api penasaran, api asmara, api cinta kasih sayang, lama-lama
jadinya meredup gitu loh. Karena tidak di maintenance dengan baik di sini. Gitu ya. Jadi akhirnya datang pertengkaran-pertengkaran kecil gitu ya. Atau ya kemudian jadi panjang masa fase diem-diemannya. Nah di situ. Ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau nggak dinampak mata bisa terlupakan. Nah, begitu modelnya. Di situ ya. Nah, tetapi ketika misalnya pun si pasangannya kamu ini tuh, katakanlah ya, dia berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Bukan berarti bahwa ketika dalam keadaan seperti itu kamu cuek, kamu acuh. Enggak. Gitu loh. Kamu masih tetap sesungguhnya ya, mencoba untuk kayak melampaui gitu ya. Melampaui tantangan dalam relationship-nya kalian. Tetapi di sini terlihat si pasangannya kamu, dia tidak punya energi yang serupa sama dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang akrabnya hubungan kalian ataupun permasalahan-permasalahan datang dalam hubungan kalian, di sini tuh masih tetap mendapatkan atensi dari kamu. Gitu ya. Tetapi ya jatuhnya karena di sini hanya ada pihak dari kamu saja yang peduli ya untuk segera menyelesaikan relationship ini gitu ya. Sementara si pasangannya kamu sendiri, mari nampak di situ tuh dia lebih kayak ya udahlah gitu ya. Dia semacam menyerah gitu loh. Dia semacam menyerah dengan kondisi keadaan hubungan kalian. Nah, ini akhirnya jadi kayak timpang sebelah ya. Energi yang diinvestasikan di relationship-nya kalian. Gitu. Ya. Walaupun misalnya hatinya dia sedih, kamu datang menghibur, tapi kok kayaknya penghiburan dari kamunya ini tuh kepada dia enggak begitu ngaruh gitu. Ya, dia tetap aja pada prinsip dirinya dia bahwa dia mengidentifikasi dirinya dia ya dengan kesadaran ya aku kesepian gitu loh. Aku merasa tidak dicintai, aku merasa tidak disayangi. Gitu ya. Aku sama sekali tidak diperdulikan oleh Pisces. Dia lebih care kepada pekerjaannya, ya. Dia lebih care kepada keluarganya, gitu loh. Dia lebih peduli pada teman-temannya. Jadi kayak ada larut ya perasaan larut si pasangannya kamu ini tuh kepada perasaan negatifnya dia. Gitu loh. Jadi sehingga apapun yang kamu omongin yang untuk menyenangkan hatinya dia, apapun yang kamu lakukan, mental jadinya. Mari lihat di sini. Gitu loh, mental. Gitu ya. Dia bersikukuh dia. Walaupun Pisces ini baik sama aku sekarang, dia memujuk merayu aku, besok juga dia bakalan balik lagi kok ke setelannya dia yang lebih mentingin pekerjaannya. Gitu-gitu. Ya. Jadi kayak dia lebih yakin gitu loh pada perasaan negatifnya dia ketimbang melihat dengan apa adanya ya upaya dan usahanya kamu. Nah di situ ya. Tapi ya sepanjang tahun 2025 ini mari lihat kamu seperti kayak tidak menyerah gitu ya. Memang kalau untuk berkompromi sesuai dengan bagaimana maksud dan tujuannya si pasangan kamu, ya kamu di situ tuh tidak mau ya ngikutin dia. Kamu tidak mau ngikutin dia. Jadi kayak misalnya dia bilang, kamu jangan dong kerjanya di luar negeri. Kamu baliklah ke Indonesia. Ini contoh aja ya. Kamu balik aja Indonesia. Di sini aja kita bareng-bareng nyari duit bersama gitu ya. Nah kalau untuk ngikut seperti itu kamu nggak bisa gitu loh. Karena ya pemikirannya kamu, waduh pekerjaannya aku ini tuh sayang banget gitu ya. Gajinya tinggi misal. Gitu ya. Jabatannya aku udah lumayan di sini. Misalnya ya. Wah aku udah punya properti di sini misal. Gitu. Jadi kayaknya kalau mau untuk pulang Indonesia susah ini gitu ya. Mungkin rencananya kamu, aku mau balik Indonesia, tapi ya beberapa tahun lagi lah sampai uang tabungan cukup misalnya seperti itu ya. Uang tabungan cukup bisa untuk dimodalin gitu.
Atau mungkin kamu punya target-target dulu yang harus kamu dapat, baru kamu mau balik ke Indonesia. Nah, tapi walaupun demikian kamu nggak bisa ngikutin si pasangannya kamu, yaitu ya sebisa mungkin ya kamu kayak berusaha untuk nelfon dia, ya kamu berusaha untuk kayak ngirimin dia duit misalnya seperti itu, ya. Jadi ada kompensasi. Nah di sana, jadi kamu kayak berusaha untuk semacam memberikan tebusan pada diri si pasangannya kamu, gitu loh. Atau kamu kayak mengkonversikan, oh kebutuhannya dia adalah kehadirannya kamu, gitu ya, secara fisik, tapi kamu nggak bisa. Nah akhirnya kamu kayak udah dah, aku kompensasi dengan memberikan duit lebih banyak misalnya seperti itu. Tapi ya, ternyata apapun yang kamu lakukan nampaknya belum cukup ya untuk membuat si pasangannya kamu ini tuh merasa puas, gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh lagi butuh banget ini diromantisin sama kamu sebenarnya di tahun 2025 ini. Bener-bener dia kayak ngerasain bahwa dia punya suami, dia punya istri yang selalu ada, yang selalu hadir, ya. Dia pengen dia punya seorang kekasih gitu. Selayaknya seperti gambaran yang ada di kepalanya dia, kayak gimana itu hubungan pacaran gitu loh, ya. Nah, jadi dia larut pada kecewa karena fakta kenyataan tidak sesuai dengan harapannya dia. Cuman begini. Semua hal-hal itu tuh yang perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif tadi ya. Mari lihat kayak dia berusaha untuk menekan. Ini. Gitu loh. Jadi dia juga kayak ada ya perasaan bahwa dia pemikiran bahwa dia ya harus jaim juga lah di depannya kamu gitu ya. Jadi kayak yang malu juga lah kalau misalnya nunjukin bahwa dia sedang cemberut sama kamu sering-sering gitu ya. Malu juga gitu. Kok kayak kelihatan seperti kekanak-kanakan. Seperti itu ya. Jadi gejolak emosionalnya dia ini sebisa mungkin ini tuh dia usahakan jangan mempengaruhi relationship-nya kalian. Walaupun namanya manusia kan, sehebat-hebatnya kita menutup-nutupi sesuatu yang negatif ya, pikiran negatif, perasaan negatif, kan ada juga lah tuh masa-masanya keluar ya, termuntahkan gitu, terekspresikan melalui omongan ya, melalui tindakan. Nah kemudian boleh kalian berdua berantem kecil gitu ya. Nah di sana, atau ya dia diem sama kamu, gitulah bentuk dari ekspresinya dia banyak diem sama kamu gitu ya. Kalau nggak kamu nelfon, dia nggak ada komunikasi antara kalian gitu ya. Kalau kamu nggak chatting, ya nggak akan ada obrolan antara kalian. Nah jadi seperti itu model ngambeknya si pasangan kamu gitu loh ya. Dan mari lihat, banyak sedikitnya kamu ya paham sesungguhnya. Makanya tadi ada bentuk dari kompensasinya kamu kepada si yayang bebeknya kamu ini gitu loh. Ada tebusannya di situ ya. Mari lihat, ada upayanya kamu tetap. Jadi kayak yang oke, keadaannya lagi seperti ini ya. Kamu di mana, dia di mana gitu ya. Kamu dengan kesibukannya kamu pribadi gitu ya. Dan kemudian cukup mempengaruhi relationship-nya kalian gitu ya. Ya memang inilah faktanya gitu loh. Dan kamu bisa terima ini. Dan ketika kamu mencoba menerima ini, makanya di situ tetap ada upaya usahanya kamu gitu ya, melampaui hal-hal yang dianggap sebagai tantangan untuk tetap menjaga dengan baik relationship-nya kalian gitu ya. Tapi tadi lagi, sehebat apapun kamu saat ini sedang berusaha ya untuk menjaga keharmonisan antara kamu dengan si dia, tidak begitu terpengaruh ternyata ya si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu ya. Jadi kayak kamu sudah membuktikan diri di sini. Iya ada kelemahannya aku, iya ada kekurangannya aku, iya ada sesuatu dari aku yang membuat kamu jadi merasa kesepian kah atau apakah. Kamu kan paham betul ini tentang si pasangannya kamu ini, banyak sedikitnya ya. Kamu kan udah paham. Nah di sana.
Ya memang aku begini, oke aku memang begitu, tapi aku akan usahakan ya untuk menggantinya dengan aku lakukan ini, aku memberikan itu. Nah, di sana kamunya ya. Oke. Kita lihat bagaimana perkembangan relationship ini di tahun 2026. Apakah kalian kemudian lanjut ataukah putus ya di 2026. Ada energinya di situ. Kemudian ada ini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Oh, oke ya. Nah, tentu saja tahun 2026 mari lihat akan ada perubahan ya dalam hubungan kalian. Yang dimana kemudian jawaban atas pertanyaan apakah kalian lanjut ataukah putus tahun 2026, jawabannya adalah di sini tuh nyambung gitu loh. Nah, perubahannya apa? Jadi bisa aja ya tahun 2026 nanti kamu oke lah. Kalau yang kayak gini terus keadaannya kok kayaknya nanti nggak semakin membuat hubungan kamu dengan dia jadi nggak bagus gitu ya. Atau barangkali ya apa yang membuat kamu terpaksa berjarak dengan dia, akhirnya kamu bisa cari solusi yang lebih baik gitu ya. Jadi misalnya ya apalah kayak gitu solusinya ya, nggak usah lama bilang. Atau mungkin kayak memang sudah habis aja masa waktunya kamu untuk LDRan dengan si pasangannya kamu ini gitu ya, udah habis masa waktunya. Jadi kayak boleh-boleh memang ada campur tangan semesta juga ya, ada campur tangan semesta juga kenapa kamu ini tuh bisa deket ya, bisa deket kembali secara fisik dengan si pasangannya kamu ini gitu loh. Apakah memang studinya kamu sudah selesai ya, sehingga sudah waktunya kamu ya balik lagi gitu loh untuk bisa deket sama dia gitu ya. Atau ya memang kontrak kerjanya kamu udah selesai gitu. Atau kemudian ya kamu dapat tawaran kerjaan baru misalnya ya, yang memungkinkan ya terjadinya selesai gitu loh situasi LDR-nya kalian gitu ya. Atau ya misalnya ini kan kamu tadi kayak kata contohnya Mari di depan, entah karena kamu itu lebih lama berada di rumah orang tua, entah apa kejadiannya di rumah orang tua ya, sehingga akhirnya kamu memilih balik lagi untuk serumah dengan pasangannya kamu ini. Nah kayak gitu. Jadi apa yang menjadi pembatas antara kamu dengan ayang bebeknya kamu itu tuh bisa kamu lompati gitu loh ya. Jadi kayak nggak ada batasan lagi di sini. Jadi akhirnya ada pertemuan fisik gitu ya, ada ya bisa semakin deket kamunya sama dia gitu ya. Atau ya jangan-jangan kalian tetap masih LDRan, tapi untuk di tahun 2026 jangan-jangan ya pekerjaannya kamu lebih pendek durasi waktunya, atau tidak riuh lagi seperti di tahun 2025. Nah, jadi kamu punya banyak waktu panjang untuk telepon dia, untuk chatting dia, ya, untuk video call dia, seperti itu. Karena Mari lihat di sini tuh kok makin deket gitu loh. Ada upaya makin deket di sini, gitu ya. Atau jangan-jangan dia nih yang datang. Dia yang datang ke kotanya kamu gitu ya. Nah di sana, atau dia yang pokoknya ini kayak pergerakan dari dianya ke kamu gitu ya, dari dia ke kamu, dia yang datengin kamu di sini. Mari nampak. Nah jadi pokoknya kalian bisa dapat solusi gitu ya, kalian dapat solusi, terbuka jalannya kayak gimana biar kamu bisa lebih tanda petik lebih intim dengan si pasangan kamu, lebih intens dengan si pasangannya kamu. Kebuka aja jalannya seperti itu ya. Jadi ya sehingga dengan terbukanya peluang untuk kalian berdua bisa semakin dekat, semakin akrab ya, semakin panjang durasi pertemuannya. Wah, jadi tahun 2026 mari lihat kehidupan asmaranya kamu dengan si pasangannya kamu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Gitu loh. Iya sih, kalau dibilang secara netral ya, sesungguhnya 2025 ini tuh juga bukan yang buruk gitu loh, bukan yang buruk banget gitu, enggak gitu ya. Tapi kayak sama-sama tahu kalian ini tuh ada rasanya kurang gitu kan,
Nah, di tahun 2025 apa yang dirasa kurang itu tuh sudah tercukupi. Gitu loh. Ya, apa yang dianggap tadi menjadi problem bisa terselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi makanya mari katakan bahwa tahun 2026 kalian akan lanjut. Malah ini bukan cerita hanya sebatas lanjut doang ya. Dan hanya mengulang bagaimana tahun 2025, tidak. Tapi lanjutnya gitu ya, dengan adanya ketambahan energi yang lebih baik lagi di relationship-nya kalian berdua ini. Gitu loh. Mari pastikan 2026 kalian nanti itu akan romantis sekali. Gitu ya. Jadi kayak mengekspresikan cinta, kasih sayang itu plong. Lempeng gitu loh. Ya, mudah gitu. Ya. Dan bisa kayak full tanda petik. Gitu. Jadi kayak bisa mendekati sempurna gitu ya. Bagaimana caranya kamu nge-treat dia, bagaimana caranya kamu di-treat oleh dia. Jadi lebih optimal. Seperti itu. Jadi ya tahun 2026 berantemnya kalian lebih sedikit. Diem-diemannya kalian lebih pendek. Gitu loh. Lebih kayak hati itu tuh bahagia. Gitu. Pikiran itu tuh jauh lebih tenang. Gitu loh. Ya. Mimpi-mimpi tentang indahnya hubungan ini tuh bisa terjadi gitu. Ya di sana. Jadi kalau mari nampak, ya tahun 2026 kamu akan merayakan hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi kayak kalian bisa ya, semacam honeymoon ya. Semacam merasakan sensasi honeymoon di tahun 2026. Tahu ya kalau sensasinya honeymoon itu tuh kayak gimana ya. Di sana. Gitu. Jadi kayak perasaan kembali jatuh cinta lagi. Gitu loh. Yang tadinya si pasangan kamu merasa sepi, hampa, ya. Ini tuh jadi, wah nggak ada lagi yang cerita sepi, hampa, rame hidupnya dia. Nah seperti itu, ya, rame banget hidupnya dia. Mari lihat kan si pasangannya kamu ini tuh kan, memang kalau untuk urusan cinta-cintaan, ini hal yang penting banget bagi dia. Gitu loh. Kalau urusan cinta-cintanya dia ini tuh dia bisa leluasa untuk mencintai, ya, mengekspresikan cintanya dia, dan dia bisa melihat dengan jelas, gitu ya, bagaimana caranya kamu itu tuh nge-treat dia. Wah ini kayak bikin dia jadi hidup ini, gitu loh, bikin semangatnya dia jadi menyala di sini tahun 2026 nanti, gitu. Ya, jadi ya bisalah tahun kalau hubungan kalian ini tuh sudah panjang banget ya. Jadi bisa tahun 2026 salah satu tahun di sepanjang sejarah hubungan kalian yang dia anggap nanti ini tuh tahun yang paling membahagiakan di sini. Gitu loh, ya. Jadi kayak terjadi perubahan dari pola hidupnya kalian, ya, terjadi perubahan dalam pola relationship-nya kalian, gitu ya. Namun perubahan ini tuh bukanlah sebuah kemunduran, tapi malah di sini tuh sebuah kemajuan di sini, gitu ya, kemajuan. Nah di sana. Jadi kayak memang tantangan tetap ada, beda lagi nanti model tantangannya, gitu loh. Tetapi tantangannya nanti di tahun 2026 karena nggak mungkin kan hidup itu tuh lempeng aja, macam selalu berasa sedang berada di surga kan, ya nggak mungkin ada hidup yang kayak gitu ya. Sepanjang kita masih di bumi ini tuh berpijak, ada aja urusan gitu kan. Nah tetapi urusan-urusan itu tuh mari lihat ini bisa kayak urusan minor aja gitu loh. Nggak ada yang sampai kayak bikin geger seperti kayak gimana, nggak ada, gitu ya. Toh nanti pokoknya apa yang terjadi ini tuh justru mengarahkan kalian berdua, ya, untuk menyadari bahwa aku cinta dia, aku sayang dia, oh aku dicintai dia, aku disayangi dia. Ujung-ujungnya ya happy juga, ya,
ujung-ujungnya ya bahagia juga gitu loh. Jadi kayak ada problem itu tuh tidak berlarut-larut sehingga mengacaukan relationship ini. Ada ketemu sama problemnya bisa diselesaikan gitu ya. Nah ketika selesai, wah justru makin deket kalian gitu, makin nambah cinta gitu. Ketemu lagi nanti sama problem gitu ya, nah, bisa lagi terselesaikan, nah nambah lagi nih kadarnya. Nah seperti itu ya. Jadi tantangan-tantangan yang kalian jumpai dengan hal yang ini nanti hal yang berbeda ini ya tantangannya ya. Tidak seperti tahun 2025 nanti ya. Tetapi tantangannya itu bukannya merenggangkan kalian berdua, tapi semakin memperjumpakan hatimu dengan hatinya, pikiranmu dengan pikirannya dia. Jadi kalau mereka katakan ini tuh bisa kalian jadi semakin kayak lebur gitu loh di sana. Ya, semakin kayak lebur. Jadi nggak ada ini ceritanya selesai di tahun 2026, lanjut gitu ya, lanjut dengan ketambahan rasa tenang, rasa damai, ya, rasa bahagia, kehangatan, keharmonisan yang lebih panjang, justru nambah ke arah sana, gitu loh. Karena untuk di tahun 2026 juga, ya, ada energi dari pasangannya kamu yang masuk untuk berinvestasi mengharmoniskan relationship ini. Kalau di tahun 2026 kayak kata Mari tadi kan, ini kan hanya dari kamu aja ini. Timpang tadi yang kata Mari kan timpang, lebih banyak kamu yang berinvestasi. Kalau dia lebih banyak pasifnya. Nah, beda nanti di tahun 2026. Kamu memberikan investasi dan dia pun ikut berkontribusi. Ya, kalau sudah dua pemain sama-sama punya tindakan yang sama dalam hal yang positif, ya hasilnya bagaimana mungkin bisa ketemunya sama yang negatif ya. Positif plus positif akhirnya double positif ya. Positif kuadrat kan seperti itu ya. Jadi tidak hanya akan ada tetap kamu aja yang banyak gitu ya. Kalau nggak kamu chatting, nggak ada chattingan. Nah, nggak kayak gitu lagi tahun 2026. Kamu nggak chatting, ya udah dia chatting. Kamu nggak nelfon, ya oke dia nelfon. Gitu loh. Ya. Jadi bareng-bareng. Semangat bareng-barengnya itu, ya, bareng-bareng mengusahakannya itu ada nampak di tahun 2026. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak timpang, tapi sudah menjadi balance. Dan bisa aja ya untuk beberapa kebalik nih poinnya. Kamu memang tetap berinvestasi dalam hubungan kalian. Kamu ada kontribusinya tetap dalam hubungan kalian. Dan si pasangannya kamu kan masuk. Dan kalau ditimbang-timbang untuk beberapa dari kaum Pisces, investasinya pasangan kamu ya bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan investasinya kamu. Gitu. Kamu memang tidak mengurangi kadar ya, bagaimana kamu kemarin investasi. Katakanlah ya, kita poin lah. Jika tahun 2025 ini investasinya kamu dalam hubungan kalian ada di poin 7 dari 10 ya. Tahun depan 2026, oke lah kamu naik sedikit poinnya 7,5 dari 10 ya. Nah, sementara si pasangannya kamu tahun 2025 investasinya dia ada di poin 5 dari 10 tahun 2025. Tahun 2026 poinnya dia itu tuh ada investasinya dia 8,5 dari 10. Lebih besar ya. Lebih besar beberapa poin dari poinnya kamu yang 7,5 tadi. Nah, kayak gitulah. Ya. Jadi banyakan dia di situ. Ya, jadi akhirnya mempermudah dirimu ya. Kamunya pengen kayak gimana sama dia, pengen manja-manjaan. Nah, dia mau manjain kamu dan ngemanjainnya kamu itu tuh, berasa banget gitu lah sama kamu, nggak nanggung dia, gitu ya. Dia usahain kamu kayak bener-bener merasa, oh iya ya aku dimanjain gitu. Bener-bener dia bisa mencoba atau mau untuk mencoba optimal ke kamunya gitu lah, ya di sana. Jadi macam yang kembali normal, tanda petik ya, menurut si pasangannya kamu ini, bagaimana kamu dengan dia untuk di tahun 2026.
gitu. Kembali normal. Jadi dia, oh iya ya, apa yang aku pengenin di tahun kemarin, tahun 2025 kemarin, kejadian ini di tahun 2026 gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak bersabar. Nanti akhirnya dia bisa semacam mengupload dirinya dia sendiri ya. Karena dia bersabar di tahun 2025 gitu ya. Dengan keadaan-keadaan yang dia anggap agaknya tanda petik kurang ya. Di tahun 2026 apa yang dia anggap kurang itu tuh jadinya bisa kepenuhan gitu lah ya di sana. Oke, baik. Sekarang Pisces, mari akan tarik koinnya biar kita cari tahu dulu kepada Pisces mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, mari awali dari inisial A. Ada atap, I ada ikan, F ada fajar, T ada telur, Y ada yoyo, V ada vitamin, J ada jerapah, S ada sapi, dan C ada catur. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Sagittarius, ada Cancer, berikut ada energi dari Taurus, dan kemudian ada energi dari Scorpio hadir menutup pembacaan kita kali ini. Baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.